Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan kebudayaan Indonesia ya. Minggu ini kita berarti pertemuan ketiga. Hari ini kita akan bahas tentang macam-macam kebudayaan. Untuk lebih jelasnya kita langsung lanjut ya. Nah, ini macam-macam kebudayaan. Macam kebudayaan itu bisa dibagi dua ya. Yang pertama itu ada kebudayaan nasional dan juga ada kebudayaan lokal. Nah, kebudayaan nasional ini artinya diakui dan dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dalam bangsa tersebut. Contohnya itu bendera sebagai simbol budaya masyarakat Indonesia. Jadi bendera merah putih ya maksudnya di sini. Jadi selain itu hal-hal yang sifatnya nasional itu pasti akan dianggap sebagai kebudayaan nasional. Lalu yang kedua ada kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal ini artinya budaya yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat daerah di Indonesia. Jadi masing-masing daerah pasti memiliki kebudayaannya dan masing-masing memiliki ciri khasnya gitu. Di sini contohnya Blangkon sebagai simbol masyarakat suku Jawa. Blangkon ya, pada tahu kan Blangkon. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya ada pembentukan kebudayaan nasional. Ini menurut Kunchara-Ningrat ada persyaratan yang harus dimiliki oleh kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional. Yang pertama adalah kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus memberikan identitas kepada warga negara pendukung kebudayaan itu. Maksudnya, unsur kebudayaan daerah itu mempunyai identitas dan ciri khas. Nah, ciri khas itulah yang dapat diangkat menjadi unsur dari kebudayaan nasional. Yang kedua, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus menimbulkan perasaan bangga dengan para pendukungnya, baik suku bangsa asalnya maupun rakyat Indonesia. Ini ya penting. Jadi kebudayaan daerah yang bisa menjadi kebudayaan nasional itu kalau sama-sama dianggap kebudayaan yang baik gitu ya. Dan untuk dimiliki oleh semua orang kan pasti harus memiliki namanya ciri khas yang supaya orang tuh tahu saya budaya ini tahu nih gitu. Yang ketiga, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional itu harus memiliki nilai atau bermutu tinggi ya, agar dapat memperkaya nilai-nilai dari kemanusiaan bangsa Indonesia. Nah, ketiga hal ini syarat yang menurut Kunchara-Ningrat itu kebudayaan daerah yang dapat menjadi kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan sendiri itu fungsinya untuk apa sih? Yang pertama itu untuk melindungi diri terhadap alam ya. Jadi yang namanya kebudayaan itu untuk melindungi diri di sini maksudnya biar kita tahu bagaimana harus bertindak. Juga yang kedua bisa jadi kita untuk melindungi diri terhadap alam, bisa juga kitanya sendiri gitu. Jadi alam itu harus dilindungi dari manusianya. Itu juga bisa ya. Misalnya ada mitos atau larangan tidak boleh masuk ke hutan ini. Nanti kalau masuk hutan ini tuh nantinya bisa jadi linglung gitu, atau nantinya bisa jadi hilang ingatan, bisa jadi ada malapetaka nantinya itu. Padahal itu untuk tujuannya itu untuk menjaga agar hutannya itu tetap asri gitu atau tetap asli gitu. Yang kedua untuk mengatur hubungan antar manusia. Nah, ini penting nih. Kebudayaan itu mengatur agar manusia mengerti bagaimana untuk bertindak. Lalu untuk menentukan sikap bagaimana berhubungan dengan orang lain dan juga menciptakan habit sebagai suatu perilaku pribadi, lalu membentuk kebiasaan khusus bagi dirinya sendiri. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan menjadi sebuah aturan atau norma. Nah, jadi kebudayaan itu untuk mengatur hubungan antar manusia. Biasanya dari orang tua ke yang lebih muda harus bagaimana, dari yang lebih muda ke orang tua itu bagaimana, dari yang sesama ini bagaimana, itu pasti kebudayaan itu akan mengatur tentang hal itu. Lalu yang ketiga sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Ini biasanya sifatnya untuk hal-hal yang bersifat estetik ya. Itu pasti entah itu keterampilan apa, entah itu kebudayaan yang sifatnya bentuknya fisik gitu. Nah, selanjutnya tentang persebaran keberagaman budaya di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri ada 3 faktor ya bagaimana budaya itu mempengaruhi faktor yang mempengaruhi tentang budaya di Indonesia itu. Yang pertama adalah adanya letak geografis. Letak geografis ini pasti sangat mempengaruhi ya. Minggu lalu saya sudah terangkan bagaimana masyarakat di gunung, masyarakat di pegunungan dan masyarakat di pesisir pantai itu pasti kebudayaannya akan sangat berbeda. Yang kedua, posisi strategis ini artinya misalkan
di lokasinya itu ada pelabuhan, ada pusat perdagangan sebagai pusat pertanian, itu juga pasti akan berbeda karena teknologi yang digunakannya pun akan berbeda gitu. Yang ketiga, kondisi ekologisnya. Nah, cara dari penyebarannya sendiri ada 3 ya, difusi, ekspansi, penampungan, dan juga difusi penularan. Difusi ekspansi ini artinya proses unsur-unsur kebudayaan tadi menjalar dari suatu masyarakat yang berada di satu daerah itu lalu disebarluaskan oleh masyarakatnya untuk ke daerah lain. Yang kedua, difusi penampungan, artinya ini mirip ya dengan difusi ekspansi, hanya ditampung seperti itu. Kemudian berpindah ke daerah yang baru. Lalu yang ketiga ada difusi penularan. Nah, ini mengalami persaingan lewat suatu komunitas. Kasus ini menunjukkan model aliran air yang berundak-undak di permukaan batuan. Gitu. Jadi difusi yang kalau penularan ini sifatnya ada persaingan secara alami ya, begitu. Nah, ini penting nih, ada bagaimana pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan. Yang ini bisa dibagi 2 ya, ada dalam bidang ekonomi kreatif dan juga dalam bidang pariwisata. Dalam bidang ekonomi kreatif itu contohnya ada hal yang bisa menjual gitu. Menjual itu dalam artian lo punya nilai saing itu di sini. Misalkan di sini ada sebagai cindera mata ya, ini kayak ada kain, ada juga sifatnya yang berbentuk cindera mata gitu. Nah, dalam bidang pariwisata pun ada ya. Kalau di kita kan pasti suka ada tuh. Kalau kita ke daerah ini ada upacara adat apa gitu. Kalau misalkan kita ke daerah ini ada daya tarik apa untuk menjadikan itu sebagai punya daya saing di bidang pariwisata. Itu contohnya Bali. Itu kan Bali sangat khas ya ininya budayanya gitu. Nah, banyak orang yang berbondong-bondong ke sana untuk melihat budayanya. Itu juga dalam daya tarik pariwisata. Nah, ada juga yang menggabungkan bidang ekonomi kreatif dan juga bidang pariwisata. Harusnya kita juga bisa semakin banyak hal itu gitu. Jadi ekonomi kreatifnya jalan, juga bidang pariwisatanya juga jalan. Misalkan orang ingin datang ke suatu daerah karena pariwisatanya bagus di sana, lalu pulangnya untuk membeli ekonomi kreatif yang ada di sana, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sistem budaya dan sistem sosial. Ini saling berkaitan ya, bagaimana sistem budaya dan sistem sosial. Kalau sistem sosial itu merupakan sistem sosial dan sistem budaya merupakan sistem yang secara analisis dapat dibedakan. Sistem sosial itu lebih ke mengkaji pada kajian sosiologi yang mengarah pada konsep relasi ya gitu. Jadi sistem sosial ini juga dapat menjadi model analisis terhadap organisasi sosial sebagai sistem sosial yang mempunyai bagian yang saling menguntungkan, saling ketergantungan, termasuk hubungan antar kelompok kecil. Jadi sistem sosial dan sistem budaya itu terletak perbedaannya terletak pada kalau sistem budaya itu nerap ya, jadi merupakan ide dan gagasan manusia untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat. Nah, sistem budaya itu merupakan bagian dari kebudayaan dalam pola adat istiadat, sistem norma, pranata yang ada di masyarakat. Nah, proses budaya ini dilakukan melalui pembudayaan, dimulai dari meniru, kemudian diinternalisasikan. Fungsinya itu adalah untuk menata dan memantapkan tindakan serta tingkah laku manusia. Jadi kalau sistem budaya itu bisa jadi dia untuk kepada individu. Nah, kalau sistem sosial ini yang melembaga ya sudah ada dalam masyarakat itu pasti ada gitu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya berkaitan dengan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya teman-teman mengisi kolom diskusi di forum ya yang nanti disediakan di LMS. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.